Saat itu, 5 Oktober 1997, dua sahabat sedang berjalan menyusuri jalan pedesaan yang sepi dan gelap dengan niat ingin ke pesta. Tak ada yang pernah menyangka bahwa langkah mereka malam itu akan menjadi langkah mereka yang terakhir. Karena setelah malam itu, mereka tidak akan pernah terlihat lagi dalam keadaan hidup. Inilah kasus Lauren Berry dan Nicole Collins, dua gadis yang menjadi korban dari salah satu kasus penghilangan nyawa paling kejam di Australia. Let's start the case. Bega adalah sebuah kota kecil di New South Wales yang berjarak sekitar 430 km dari Sydney. Bega digambarkan sebagai daerah yang aman, tenang dan damai, serta memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Pada 3 Oktober 1997, seorang pria yang bernama Graham Collins mendirikan sebuah tempat perkemahan di White Rock, dekat Bega. Perkemahan itu dia dirikan untuk putrinya yang bernama Nicole Collins, agar dia bisa mengundang teman-temannya untuk berakhir pekan bersama. Dalam rangka libur akhir pekan karena tanggal 6 Oktober adalah hari buruh di New South Wales. Nicole Collins adalah seorang remaja berusia 16 tahun saat itu. Dia lahir pada 14 November 1980. Dia merupakan siswi dari Bega High School. Nicole adalah gadis yang cantik, suka bersosialisasi, dia kreatif dan sangat mencintai keluarganya. Nicole memiliki banyak teman. Salah satunya adalah Lauren Berry. Lauren Berry berusia 14 tahun saat itu. Dia lahir pada 11 Oktober 1982. Dia gadis muda yang selalu bahagia. Dia pendiam, supel, dan penuh semangat. Dia suka berpetualang dan mencintai alam terbuka. Dia juga merupakan juara lari jauh dan telah berlari di banyak lintasan di semak-semak daerah itu. Nicole dan Lauren adalah sahabat karib. Mereka akrab karena mereka gemar berkuda dan berjalan-jalan di hutan. Mereka juga sering berkemah bersama. Rencananya, kedua gadis itu dan teman-temannya akan berkemah selama 3 hari, dari Sabtu 4 Oktober hingga Senin 6 Oktober. Sebelumnya, kegiatan perkemahan seperti itu sudah beberapa kali mereka lakukan dan tidak ada masalah. Meskipun sedang berkemah, mereka akan pulang ke rumahnya untuk mandi dan berganti pakaian, dan kembali lagi ke tempat perkemahan. Dan biasanya orang tua dari anak-anak tersebut akan mengecek mereka secara rutin di tempat perkemahan. Di perkemahan, Nicole dan teman-temannya sangat menikmati waktu mereka. Mereka bersenang-senang, mereka bersantai di sekitar api unggun, mereka berenang dan berkuda. Tapi ada saat Nicole yang baru berpisah dengan pacarnya merasa rindu padanya. Saat itu, mantan pacar Nicole tidak ikut berkemah. Dan Nicole yakin kalau mantan pacarnya itu akan menghadiri sebuah pesta yang tidak terlalu jauh dari perkemahan. Jaraknya itu sekitar 7 km. Dan entah kenapa tiba-tiba muncul di pikiran Nicole untuk menemui mantan pacarnya di pesta tersebut. Dia ingin berbicara dengannya. Pada minggu malam di tanggal 5 Oktober 1997, sekitar pukul 9 malam, Nicole dan Lauren memutuskan untuk ke pesta tersebut. Mereka lalu meninggalkan perkemahan dengan hanya membawa senter, tanpa perlengkapan lain dan tanpa membawa pakaian, yang menandakan kalau mereka ini akan balik ke perkemahan lagi. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan pedesaan yang sepi dan gelap menuju ke pesta. Mereka tidak merasa takut ataupun khawatir, karena daerah mereka adalah daerah yang terkenal aman. Saat itu, tindak kejahatan di sana sangat rendah. Kedua gadis ini juga sangat berpengalaman di hutan, dan telah menunggang kuda berkali-kali di sepanjang jalan setapak pedesaan. Sebelum berangkat, Lauren dan Nicole sempat memberitahu beberapa teman mereka bahwa mereka akan ke pesta. Beberapa menit kemudian, setelah kedua gadis tersebut pergi, Nathan yang merupakan saudara Lauren tiba di perkemahan. Dan andai saja dia tiba lebih cepat, mungkin dia akan mengantar Lauren dan Nicole ke pesta dengan mobilnya. 6 Oktober 1997, saat Nathan terbangun di perkemahan, dia mengetahui bahwa adiknya dan Nicole masih belum kembali dari pesta. Dia lalu bergegas pulang untuk mengecek apakah mereka menginap di rumah keluarga. Sayangnya, Lauren dan Nicole tidak ada di sana. Orang tua keduanya segera diberitahu
dan mereka segera melakukan pencarian terhadap Lauren dan Nicole. Namun pencarian yang dilakukan sia-sia, karena mereka tidak berhasil menemukan kedua gadis tersebut. Hingga akhirnya keluarga Nicole dan Lauren melapor ke polisi. Saat itu pencarian besar-besaran dilakukan oleh pihak berwajib. Pencarian dilakukan di jalan setapak dan semak belukar di area tersebut. Keluarga, teman-teman Lauren dan Nicole, serta relawan lokal juga turut melakukan pencarian. Namun hingga berhari-hari pencarian, Nicole dan Lauren tidak juga ditemukan. Beberapa laporan dari orang-orang yang merasa melihat kedua gadis tersebut juga hasilnya nihil. Hingga ada seorang pria lokal yang berniat ke tempat pembuangan sampah, tidak sengaja menemukan baju hangat dan kemeja dalam perjalanannya. Jaraknya itu sekitar 1 kilometer dari perkemahan, dan pakaian itu diidentifikasi sebagai milik Lauren dan Nicole. Dari baju tersebut, nantinya polisi akan menemukan bukti DNA. Sebuah televisi berwarna pink juga ditemukan oleh seorang pria yang sedang berkendara di jalan setapak. Dan TV ini nantinya juga akan diserahkan ke polisi dan menjadi petunjuk penting tentang pelaku. Saat itu juga ada laporan masuk yang menyatakan bahwa dia melihat kedua gadis itu berbicara dengan seorang pria dalam sebuah mobil sedan berwarna krem sekitar pukul 9:30 malam. Dari sini polisi meyakini bahwa kasus ini bukan kasus orang hilang semata, tapi juga ada tindak kriminalnya. Mereka yakin bahwa kedua gadis tersebut naik ke mobil, dan TV itu ditinggalkan di jalan agar keduanya bisa duduk di mobil. Kedua orang tua gadis yang hilang berbicara pada media agar siapapun yang tahu info tentang anak mereka agar segera melapor ke polisi. Namun saat itu tidak ada info yang masuk. Beberapa hari kemudian, seorang detektif menelpon dari Yas dan mengatakan bahwa kalian harus menyelidiki kedua pria ini. Karena ada seorang penelpon yang memberi info pada mereka. Kalau dia mendengar dua pria ini mengatakan kalau mereka pasti akan menyalahkan kita atas kasus Lauren dan Nicole. Dan mereka katanya membicarakan hal itu terus-menerus. Dan diketahui kalau kedua pria itu baru-baru ini berada di Bega. Polisi Bega kemudian mulai menyelidiki kedua pria ini. Dan ternyata mereka ini punya banyak catatan kriminal. Dari pencurian, perusakan, penggunaan zat terlarang, dan pelecehan. Kedua pria ini bernama Leslie Camilleri dan Lindsay Beckett. Leslie Camilleri lahir pada 31 Mei 1969. Saat itu dia berusia 28 tahun. Lindsay Beckett lahir pada 27 Maret 1974. Saat itu dia berusia 23 tahun. Beckett berimigrasi ke Yas dan terlibat dalam kegiatan kriminal bersama Leslie. Beckett ini tipe pria yang gampang diperintah, dan dia mengikuti semua yang diperintahkan Leslie. Keduanya segera dibawa untuk diinterogasi secara terpisah. Saat ditanya tentang Lauren dan Nicole, Beckett mengatakan kalau dia tidak tahu tentang kedua gadis itu, dan dia tidak ada kaitannya dengan hilangnya mereka. Dia hanya melihat beritanya dari TV. Namun saat polisi menanyakan tentang TV Pink kepada Beckett, Beckett terlihat panik, dan polisi memperhatikan itu. Polisi kemudian mulai mencari tahu seluk-beluk tentang TV itu. Dan setelah diselidiki, ternyata TV itu diambil oleh Leslie dan Beckett sebagai bayaran setelah menjual zat terlarang ke seseorang. Polisi menginterogasi Leslie, dan dia mengatakan hal yang sama dengan Beckett. Dia tidak tahu gadis-gadis itu. Dia tidak terkait dan hanya melihat beritanya dari TV. Namun saat ditanyai tentang TV, dia terdiam. Dan mulai saat itu dia menolak untuk berbicara lagi ke polisi. Dari sini, polisi jadi semakin yakin kalau mereka telah menemukan pelakunya. Beckett yang saat itu ditahan merasa stres dan panik karena ditanyai tentang TV. Hingga akhirnya dia mengakui kejahatan yang telah dia lakukan. Dan dia bersedia membawa polisi ke lokasi tubuh kedua gadis itu disembunyikan. Polisi dan Beckett kemudian menuju ke Fiddler's Green Creek di Victoria pada November 1997. Jaraknya itu sekitar 300-an kilometer dari tempat kedua gadis itu terakhir terlihat. Dan setelah berjalan 100 meter melintasi semak-semak,
Mereka berhasil menemukan dua tubuh di tempat berbeda yang tidak berjauhan. Tubuh Lauren ditemukan di sekitar sungai, dan tubuh Nicole ditemukan di sekitar pohon. Keduanya segera dibawa untuk diotopsi. Adanya tanda-tanda Lauren dan Nicole mengalami pelecehan sebelum diakhiri. Adanya luka akibat kekerasan fisik termasuk cedera di kepala dan bagian tubuh lainnya. Lauren tewas karena luka tikaman di leher, dan Nicole tewas karena luka sajam di leher dan dadanya. Kedua pelaku kemudian didakwa atas penculikan, pelecehan, dan penghilangan nyawa terhadap Nicole dan Lauren. Menurut Beckett, kronologi kejadiannya seperti ini. Diketahui Lauren dan Nicole meninggalkan perkemahan sekitar pukul 9 malam. Di perjalanan, mereka bertemu dengan kedua pelaku yang saat itu mengendarai mobil. Mobil lalu berhenti dan pelaku menawarkan tumpangan kepada mereka. Kedua korban saat itu sempat berdiskusi dan setuju untuk menumpang. TV berwarna pink yang ada di kursi belakang diturunkan oleh pelaku agar korban bisa duduk. Sayangnya, ketika kedua korban duduk, pelaku langsung mengeluarkan pisau dan mengancam mereka. Katanya jika korban ingin kabur, mereka akan diakhiri. Mobil pelaku terus melaju pergi ke arah berbeda dengan tujuan para korban. Di dalam perjalanan, mobil seringkali berhenti dan para korban dinodai oleh pelaku. Menurut info, pelaku gitukan korban beberapa kali. Di perjalanan, pelaku juga sempat menggunakan zat terlarang, dan Leslie sempat tertidur di perjalanan. Para korban juga sempat bertanya pada pelaku, apakah mereka akan diakhiri? Tapi pelaku mengatakan kalau mereka hanya akan diikat, agar pelaku bisa melarikan diri. Setelah 12 jaman diculik, pelaku menuju ke Fiddler's Green Creek di Victoria, yang akan menjadi perhentian terakhir para korban. Setibanya, para korban diikat dan disumpal mulutnya. Kemudian bersama pelaku, mereka berjalan melintasi semak-semak sejauh 100 meter dari jalan setapak. Sesampainya di sebuah sungai kecil yang areanya itu sepi dan terpencil, para korban disuruh untuk membersihkan diri mereka di sungai, agar bukti DNA yang ada di tubuh mereka hilang. Saat itu, Leslie bilang ke Beckett untuk mengakhiri kedua korban. Beckett saat itu menolak, tapi Leslie mengancamnya. Katanya kalau kamu tidak melakukannya, kamu yang akan saya akhiri. Jadi Beckett mengiyakan keinginan Leslie. Leslie kemudian balik ke mobilnya, meninggalkan Beckett dengan kedua korban. Para korban kemudian diikat lagi, dan Nicole dibawa menjauh dari sungai dan diikat di sebuah pohon. Setelah itu, Lauren dibawa ke sungai dengan niat ditenggelamkan. Lauren saat itu terus melawan, hingga dia memercikan air ke Beckett dan membuat lutut Beckett basah. Merasa marah karena hal itu, Beckett mengeluarkan benda tajamnya dan melukai Lauren di leher. Dan tak lama, Lauren berhenti bergerak. Setelah itu, Beckett menuju Nicole yang terikat di pohon. Saat itu, Nicole mengatakan pada Beckett, "Kamu akan mengakhiriku, bukan?" "Diam," jawab Beckett. Lalu Beckett langsung melukai leher Nicole dengan benda tajam sebanyak 3 kali. Karena masih bergerak, Beckett juga melukai Nicole di dada hingga Nicole tewas. Setelah keduanya diakhiri, Beckett mengambil tali pengikat dan penyumbat mulut, dan dia segera kembali ke mobil menemui Leslie. Saat itu, Leslie bertanya padanya, "Apakah kamu sudah melakukannya?" Dan Beckett menjawab, "Iya." Leslie bertanya lagi pada Beckett, "Apakah kamu melihat iblis?" Dan tidak diketahui maksud pertanyaan itu. Mobil pelaku kemudian melaju pergi, dan di perjalanan sempat berhenti untuk membakar pakaian Beckett, tali, dan penyumbat mulut. Kemudian pelaku melajukan lagi mobilnya dan berhenti di sekitar danau untuk membuang 2 pisau yang dipakai untuk mengakhiri korban, yang nantinya salah satu pisau itu berhasil ditemukan polisi. Setelah itu, kedua pelaku kembali ke tempat tinggalnya di kota Yas. Setibanya, mereka mencuci mobil selama 6 jaman hingga bersih, lalu pergi mencari TV yang mereka tinggalkan di jalan. Tapi TV itu sudah tidak ada di sana. Meski dengan semua bukti yang ada, Leslie tetap tidak mengakui kejahatan itu.
dia malah menyalahkan Beckett untuk semua kejahatan yang terjadi. Katanya, dia tertidur, dia pingsan di mobil ketika dalam perjalanan. Dan saat dia bangun, dia melihat Beckett di mobil, berlumuran cairan merah. Namun polisi tidak percaya pada perkataan Leslie. Polisi yakin dia ini bos Beckett, dan Beckett hanya mengikuti semua perintah yang dia berikan. Apalagi di jaket Nicole ditemukan DNA, yang menunjukkan dia sama sekali tidak pingsan, karena dia juga gitukan korban. Selain itu, beberapa wanita yang jadi korban kedua pelaku juga muncul, dan mereka memberi kesaksian. Para wanita itu juga mengalami hal yang dialami Lauren dan Nicole, tapi saat itu mereka berhasil melarikan diri. Persidangan untuk kedua pelaku dilakukan secara terpisah. Yang pertama pada 26 Juni 1998, Lindsay Beckett saat itu terbukti bersalah atas semua dakwaan, dan dia dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup, dan bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 35 tahun hukumannya. Persidangan Leslie Camilleri dilaksanakan pada Februari 1999. Saat itu, Leslie masih mengaku tidak bersalah atas penghilangan nyawa terhadap korban. Tapi hadirnya 70 saksi, bukti DNA Leslie di jaket Nicole, dan pernyataan Beckett membuatnya terbukti bersalah atas semua dakwaan pada 10 April 1999. Dan Leslie Camilleri dijatuhi 2 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Pada tahun 2012, Leslie mengakui satu penghilangan nyawa yang telah dia lakukan pada tahun 1992. Saat itu, gadis ini dinyatakan hilang di rumahnya pada 2 Februari 1992. 20 tahun kemudian baru terungkap setelah Leslie mengakuinya. Sayangnya, tubuh gadis itu tidak pernah ditemukan hingga detik ini. Dan untuk kasus ini, Leslie dijatuhi tambahan hukuman selama 28 tahun penjara. Leslie dipastikan tidak akan pernah keluar dari penjara seumur hidupnya.